Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Akmalia dari Sekolah SMA Bhartiya Bakti kelas 11-8. Kali ini saya akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Hujan karya Terelie. Novel ini diterbitkan oleh Sabak Grip Nusantara pada tahun 2024 dan novel ini juga berjumlah 320 halaman. Alasan mengapa saya memilih novel ini untuk saya resensikan, pertama direkomendasikan oleh teman saya untuk baca buku ini. Lalu setelah saya baca, ceritanya sangat menyenangkan, sehingga saya memilih buku ini untuk saya baca. Kedua, novel ini mengangkat cerita yang sangat menarik dan banyak menampilkan persoalan hidup yang terjadi di sekitar kita, serta mengandung nilai-nilai pendidikan, karakter yang sangat bermanfaat bagi pembacanya. Maka dari itu, saya memilih buku ini untuk saya resensikan. Isi dalam novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup dan kisah cinta seorang wanita yang bernama Lail. Lail dipaksa menjadi yatim piatu sejak usianya masih 13 tahun. Semua bermula saat mendadak terjadi bencana gempa dan gunung meletus yang langsung meluluhkan kota tempat tinggalnya. Bencana inilah yang kemudian merenggut nyawa kedua orang tuanya. Letusan gunung api yang terjadi bahkan dianggap lebih dahsyat dibandingkan dengan bencana gunung api Tambora dan Krakatau. Beruntungnya Lail, ia dipertemukan dan diselamatkan oleh Esok, seorang pria berusia 15 tahun. Ibu dari Esok juga menjadi korban bencana alam ini dan mengalami luka berat di bagian kaki, harus membuatnya diamputasi. Setelah kurang lebih 1 tahun semenjak bencana gunung meletus terjadi, Lail dan Esok tinggal di pengungsian. Keduanya tidak pernah terpisahkan layaknya seorang kakak dan adik. Jiwa suka menolong yang dimiliki keduanya membuat mereka senang membantu petugas yang ada di pengungsian. Sampai pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup tempat pengungsian tersebut. Berarti Lail dan Esok akan terpisah untuk waktu yang lama. Esok diangkat anak oleh sebuah keluarga yang harmonis. Di sisi lain, Lail bakal tinggal di panti sosial. Yang saya suka dari novel ini mengajarkan kita bahwa manusia akan memulai kehancurannya sendiri. Aman pada novel ini amat sangat banyak sekali, tak hanya di satu sisi, tapi di hampir segala sisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya, 1. Cerita yang menghibur dan memikat. Salah satu kelebihan utama dari novel Hujan adalah ceritanya yang mampu menghibur dan memikat pembacanya. Terelie berhasil menciptakan alur cerita yang menarik dan penuh dengan kejutan. Setiap babnya penuh dengan konflik yang membuat pembaca ingin terus mengikuti cerita hingga akhir. 2. Karakter yang kompleks dan mendalami. Novel Hujan juga dikenal dengan karakter-karakternya yang kompleks dan mendalam. Terelie berhasil menggambarkan latar belakang perasaan dan konflik internal dari tiap karakter dengan cukup detail. Hal ini membuat pembaca merasa terhubung dan mengenal karakter-karakter itu seolah-olah mereka hidup dalam dunia nyata. 3. Penggunaan bahasa yang indah. Gaya bahasa Terelie dalam novel Hujan sangatlah indah dan terasa khas. Penggunaan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati dan kalimat-kalimat yang terjalin dengan indah menjadikan novel ini memiliki daya tarik yang kuat. Setiap kalimat terasa seperti lukisan kata-kata yang memukau dan mampu membawa pembaca masuk ke dalam cerita dengan lebih dalam. Selanjutnya, kekurangan dari novel ini adalah 1. Penggunaan metode penceritaan yang rumit. Salah satu kekurangan yang mungkin dirasakan oleh beberapa pembaca adalah penggunaan metode penceritaan yang rumit dalam novel Hujan. Terelie sering menggunakan flashback dan meloncat-loncat antara masa lalu dan masa sekarang, yang dapat membuat beberapa pembaca bingung dan sulit untuk mengikuti alur cerita dengan baik. 2. Tokoh antagonis yang kurang kuat. Novel Hujan memiliki kelemahan dan penggambaran tokoh antagonisnya yang kurang kuat. Karakter antagonis tidak begitu mendalam dan terasa sebagai karakter yang lemah dalam cerita. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan kekuatan konflik dalam novel.
3. Beberapa subplot yang kurang terjalin dengan baik Terelie dalam novel Hujan seringkali menghadirkan beberapa subplot yang tidak terjalin dengan baik. Dengan beberapa utama cerita, beberapa subplot ini dapat mengganggu pengalaman pembaca dan membuat pembaca kehilangan fokus inti cerita. Hal ini mungkin menjadi kekurangan bagi pembaca yang menginginkan alur cerita yang lebih padat dan terfokus. Segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.